Abuya Haji Ansam Suri, teriring doa untuk beliau. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, Allah berikan kesehatan, dan mudah-mudahan tetap akan mengajar kita semua, sehingga dalam kesempatan ini pun beliau tetap memberikan ilmu yang nanti akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Daud Hendi Ismail. Mudah-mudahan malam ini pun kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaat uzma. Amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati Shafibul Bait, pengasuh Masjid Taklim As-Salmaniyah, yaitu Bapak Ustadz Haji Khairuddin beserta Ustazah Hajah Neneng Garcia. Teriring doa untuk beliau, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, panjang umur, dan kehidupannya menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Dan untuk putranya yang sedang menuntut ilmu, kita doakan pula mudah-mudahan Dokter Salman Cesar Hidayah, mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan studinya dalam menempuh pelajaran yaitu dokter spesialis mata mudah-mudahan cepat selesai dan insya Allah mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang berbahagia dalam kajian malam pada malam hari ini, walaupun guru kita tidak dapat mengisi pada malam hari ini, namun insya Allah nanti kita akan mendapatkan pelajaran dari guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Abuya Kiai Haji Daud Hendi Ismail. Terlebih dahulu marilah kita dengarkan salat Gustur yang nanti akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Afwan. Namun sebelum itu marilah kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan pada malam hari ini pun Allah menurunkan rahmat di tempat ini, sehingga Shafibul Bait panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan usahanya tetap berjalan dengan lancar, dan niat untuk membangun pondok pesantren As-Salmaniyah yang ada di Amis, mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, Allah berikan rezeki yang banyak, sehingga cita-citanya dapat dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ibu almarhumah Ibu Hajah Khadijah binti Haji Khair dan Haji Muhammad Soleh bin Bapak Haji Rahmat dan yang lainnya, mudah-mudahan Allah berikan ampunan dan Allah berikan kenikmatan dalam kuburnya, sehingga apa-apa yang kita doakan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi summa ruhi khalifatul rasyidin sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali, summa ruhi khususan Bapak Haji Rahmat bin Haji Samad dan Ibunda Hajah Khadijah binti Haji Khair binti Haji Khair dan Muhammad Soleh, Haji Muhammad Soleh binti Bapak Haji Rahmat. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min jannah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Jamaah sekalian, marilah kita dengarkan salawat itu yang akan disampaikan oleh Akhinal Kiram Al-Ustaz Muhammad Alfan, kepadanya dipersilahkan. Allahumma salli wa sallim. وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد زده شرفا يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهبة وبرا وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ستر لي أبدا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita yang mulia Al-Walid Abuya Ayahanda Ki Haji An Syamsuri
yang pada kesempatan malam hari ini mohon ikhlas dan ridhonya beliau nanti sekali lagi kita berikan Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus Allah panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pimpinan Majelis Ta'lim As-Salmaniyah Anda Haji Khairuddin Anda Ustazah Haji Adnan Garcia. Beri doa untuk beliau dan keluarga, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus selalu panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat. Para asatidz wal asatidah, hadirin jemaah Majelis Ta'lim As-Salmaniyah yang selalu mendapatkan keberkahan, ridho dan lindungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala tanpa terasa kita sudah memasuki di malam yang kedua, tepatnya di bulan Rabiul Awal 1444 Hijriah. Berkumpul kita dalam rangka melaksanakan rutinitas kegiatan kita setiap malam Rabu di Majelis Ta'lim As-Salmaniyah. Mudah-mudahan dengan langkah kedua belah kaki kita dari tempat masing-masing menuju tempat yang terindah di dunia ini, Majelis Ta'lim As-Salmaniyah, akan menjadi catatan amal ibadah kita yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita nilai-nilai pahala yang berlipat ganda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan iring salam semoga selalu tercurah limpahkan ke hariban junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah yang berbahagia, malam hari ini seyogyanya yang akan hadir adalah guru kita yang mulia Al-Wali Ayahanda Abu Yahya Haji Mirhan Syamsul. Pas jam 5 lewat sore ini, dari pagi beliau sudah ada ingin hadir di hadapan kita, tetapi jam 5 lewat beliau dalam kondisi yang kurang sehat. Putra tercintanya Adinda Yusron hadir sekarang menyampaikan salam kepada jemaah yang hadir malam hari ini. Beliau berusaha semaksimal mungkin untuk hadir, tetapi dipaksain belum bisa karena memang kata putra tercintanya makannya lagi kurang, nafsu makannya lagi kurang, kemudian agak sedikit mendrop juga. Mudah-mudahan untayan doa yang selalu kita aturkan untuk beliau tercinta, mudah-mudahan sekali lagi Allah angkat penyakit beliau, Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan badan beliau, yang pada akhirnya beliau nanti di malam-malam akan datang bisa hadir di tengah-tengah kita semuanya. Sekali lagi semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jemaah Majelis Ta'lim As-Salmaniyah, karena memang dapat informasi itu mendadak Rasul tadi, sehingga saya koordinasi dengan beliau Kanda Haji Khairuddin, kita mengundang siapa nih? Ya, kita mau telepon yang biasa ngisi, waktu sudah mepet, perjalanan juga jauh. Dengan sangat terpaksa, ibarat kata pepatah nggak ada rotan, ya alang-alang juga jadi. Dan saya ini duduk di tempat ini jujur dalam kondisi walaupun kita tiap hari ketemu juga ini deg-deg juga saya. Karena banyak orang-orang tua saya, banyak senior-senior saya, banyak guru-guru saya. Cuman mau dipindahin lagi, ini berat banget masalahnya gitu. Jadi dah saya perdana malam hari ini, walaupun tadi saya belum naik, Bang Haji Non juga udah ngerasain naik juga. Karena beliau tahu kalau Abuya nggak datang, kayaknya beliau naik juga tadi gitu. Jadi mohon ikhlas dan ridhonya sambil kita menunggu waktu Isya yang tinggal beberapa saat lagi. Misalnya kita pulang juga kan sayang-sayang kita kalau pulang. Baik hadirin jemaah yang berbahagia, karena memang malam hari ini kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal, maka izinkan sedikit saya hanya ingin mengingatkan kepada kita, begitu umat manusia menunggu tentang kelahiran dia 1400 tahun yang lebih. Bagaimana ketika di kota Mekah dalam posisi dan kondisi yang panas terik matahari di pagi hari, di siang hari pun seperti itu, tanpa mereka sadari ketika di tanggal 11 tepatnya di malam ke-12 pada saat akan datang waktu subuh, insan manusia yang senantiasa dinanti-nantikan, ditunggu-tunggu oleh seluruh makhluk-makhluk yang ada di dunia itu akan lahir di muka bumi. Siapa beliau? Beliau tidak lain tidak bukan yang nanti akan menyelamatkan kita
yang nanti akan memberikan syafaatul uzma kepada kita, yang kita dengan bangga dan bersyukurnya karena kita sudah mendapatkan satu keberkahan menjadi umat beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah Majelis Taklim Al-Salim yang senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak berbicara tentang bagaimana ketika detik-detik terakhir beliau akan lahir ke muka bumi ini. Saya pun tidak berbicara bagaimana ketika ibunda tercinta beliau, Ibunda Aminah, pada saat akan melahirkan beliau. Ada satu kitab yang sering dibacakan oleh guru-guru kita. Nama kitabnya adalah An-Ni'matul Kubra. Ya, An-Ni'matul Kubra. Ini adalah salah satu kitab yang berbicara tentang bagaimana proses ketika akan lahirnya baginda Rasulullah SAW. Ketika detik-detik beliau akan dilahirkan ke muka bumi, maka bagaimana ketika ibunda tercinta beliau yang bernama Ibunda Aminah berada sendiri di dalam rumah, sementara kakek tercinta baginda Rasulullah yaitu Said Abdul Muttalib sedang berada di Ka'bah Baitullah. Kanan kiri tetangga lumayan jauh karena memang Ibunda Aminah tinggal seorang diri. Maka pada saat ketika akan detik-detik lahir beliau, seorang ibu wajar ketika pengen dalam posisi yang melahirkan anaknya, ada orang-orang terdekat di sampingnya, ada orang-orang yang menguatkan jiwa dan raganya, ada orang-orang yang selama ini dekat dengannya agar mereka memberikan satu semangat bahwa hidup manusia ini tidak pernah akan sempurna manakala mereka tidak pernah melakukan hal yang dilakukan atau dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla. Artinya hadirin jemaah yang berbahagia, tidak pernah terbayang bagaimana ketika Ibunda Aminah pada waktu itu dalam posisi di keheningan malam, dalam kandungan usianya yang sudah hampir tiba akan saat-saat melahirkannya. Saya tidak akan jelaskan panjang lebar bagaimana ketika di bulan pertama datang yang namanya seorang nabi, kemudian di bulan kedua, di bulan ketiga terus seperti itu. Bahkan ketika di tanggal 1 bulan Rabiul Awal, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 terus sampai kelahirannya, beliau senantiasa terus didatangi oleh orang-orang yang orang-orang ini tidak sembarangan orang, yang makhluk-makhluk Allah ini tidak sembarangan makhluk, tapi beliau ada merupakan nabi dan rasul, bahkan para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau bahasa kitanya, dalam kondisi yang beliau gundah gulana ketika ingin mendapatkan siapa pendamping ketika akan melahirkan baginda Rasulullah SAW, maka Allah mengutus 4 ibunda tercinta yang mendampingi yang namanya Ibunda Aminah. Ada Ibunda Hawa di sana, ada Ibunda Sarah di sana, ada Ibunda Asyiyah di sana, dan yang terakhir ada Ibunda Siti Maryam di sana. 4 manusia, orang-orang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang diutus oleh Allah untuk mendampingi di saat kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah yang berbahagia, jadi kalau ada orang yang berpendapat, kita lihat di dunia medsos misalnya, mereka dengan beraninya berkata, bagaimana ketika orang tua Nabi itu Said Abdullah dengan Ibunda Aminah, apakah nanti beliau berdua akan dimasukkan ke dalam surga? Ini pertanyaan yang mohon maaf tidak layak dan tidak pantas untuk dipertanyakan seperti itu. Siapa yang berani bertanya seperti ini? Yang tentunya adalah mereka-mereka yang secara keilmuannya belum seberapa, tapi ngomongnya rada berani. Bahkan dengan tegas mereka berkata bahwa mesti diragukan ketika Ibunda Aminah dengan Said Abdullah, ayah dari baginda Rasul, nanti akan masukkan dalam surga. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ibunda Aminah mengandung manusia yang paling mulia. Langit tidak pernah akan Allah ciptakan, dunia tidak pernah Allah akan jadikan, bahkan di antara kita yang duduk bersimpul di tempat ini tidak mungkin ada di dunia ketika Allah tidak akan menciptakan baginda Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin seorang ibunda tercinta Aminah yang 9 tahun mengandung nur nubuwah, cahaya kenabian, manusia yang teramat suci dalam kehidupannya,
Ketika ada orang yang dengan tega berkata, bagaimana nanti itu ibunya Muhammad, bagaimana ayahnya Muhammad, apakah nanti bisa dimasukkan ke dalam surga? Na'udzubillah, na'udzubillah. Ya orang selalu berani. Hal yang mustahil, kalau bahas anak-anak kita, impossible. Ya, artinya nggak mungkin beliau ibunda Aminah dengan Sayyid Abdullah tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Tidak mungkin, pasti beliau berdua akan dimasukkan ke dalam surga. Apa sebabnya? Karena wasilah beliau berdua, maka akhirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu hadirin jemaah Majelis Taklim As-Salmaniyah yang berbahagia. Maka ketika kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal ini, bagaimana mengungkapkan rasa cinta kita kepada beliau? Bagaimana mengungkapkan rasa syukur kita kepada beliau? Jangan pernah lupa di antara kita untuk memperbanyak membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manfaat, kegunaan, faedah daripada salawat begitu sangat luar biasa. Jadi kan malam hari ini saya ingin menyampaikan satu hadis, dan hadis ini saya yakin kita sering mendengar ketika peringatan Maulid dimanapun berada. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abi Talhah Al-Ansari menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadisnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Atani atin min indi rabbi azza wa jalla. Atani atin min indi rabbi azza wa jalla. Telah datang di hadapanku, kata baginda Rasul. Siapa yang datang? Yang datang ini adalah makhluk Allah yang paling dekat di hadapannya. Siapa? Yang sering menyampaikan wahyu yang tidak lain tidak bukan adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Aya naon eta? Ada apa ini malaikat Jibril sampai di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kabar gembira buat kita sebagai umatnya? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla. Ketika laki-laki tadi, orang yang paling dekat, makhluk Allah yang luar biasa, menghadap baginda Rasulullah menyampaikan kabar gembira. Di hadapan baginda Rasul, si laki-laki tadi yang tidak lain tidak bukan adalah malaikat Jibril berkata, man shalla alaika min ummatika sholatan kataballahu lahu biha asyra hasanatin. Man utawi sapane wong iku sholah moco sholawat sopaman alaika ing atas panjenengan sira min ummatika saking umat panjenengan sira. Ini paham pokok. Ibu-ibu banyak yang ngomong bingung apa ngomong. Bahasa gampangnya begini kata beliau laki-laki di hadapan baginda Rasul, man sholla alaika min ummatika sholatan. Bahasa kita orang Bintara Bekasinya, siapa aja di antara kita yang membaca satu salawat untukmu, siapa saja di antara kita yang membaca satu salawat untukmu, mau sholat kayak apa, salawat model kayak apa, terserah. Salawat yang ringkas pendek yang lagi viral luar biasa ada salawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Ini yang paling ringkas nih. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Misalnya cuman baca kalimat sallallahu ala Muhammad, membaca salawat yang pendek ringkas. Apa kata beliau baginda Rasulullah? Dikasih kabar gembira buat kita umatnya. Siapa saja di antara kita yang membaca salawat satu saja dari umat wahai baginda Rasul, kataballahu lahu biha asyra hasanatin, maka untuknya akan dibalas, dicatat untuknya dengan 10 kebaikan. Wa maha anhu asyra sayyi'atin, dan untuknya dengan membaca satu selawat akan dihilangkan 10 kejelekan. Wa rafa'adahu asyra darajatin, dan baginya pantas mendapatkan 10 kemuliaan. Wa radda alaihi mithlaha
dan begitu seterusnya. Kalau 2 sholawat maka 20 kebaikan untuknya, 20 kejelekan dihapus untuknya, dan 20 derajat akan diberikan untuknya. Bagaimana kalau membaca selawat 3 terus, 4 terus, 5 terus? Sebanyak bacanya baca selawat, Allah pasti akan melipat gandakan buat kita semuanya. Hadirin jemaah Majelis Taklim As-Salmaniyah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di antara kita misalnya baca Al-Qur'an, sementara bacaan kita salah dan keliru, kita tidak pernah belajar, maka hukumnya wajib untuk kita belajar bagaimana membaca yang namanya Quran dengan baik. Tapi kalau bicara tentang membaca selawat, walaupun bacaan selawatnya tidak sesuai dengan makharijul hurufnya, yang panjang dibaca pendek, yang pendek dibaca panjang, karena ini selawat, begitu Allah muliakan, tetap baginya akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Kan begitu kalau aturan ilmu tajwidnya. Tapi kita lihat, Ya Rabbi salli ala Muhammad, sangat banyak kan. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Jadi alif disukun padahal itu tidak ada. Tapi kaitannya dengan selawat, walaupun di antara kita membacanya demikian, begitu mulianya Allah, begitu cintanya Allah kepada baginda Rasul, tetap kita sebagai umatnya akan diberikan pahala-pahala yang sangat luar biasa. Nah, maka dari itu hadirin jemaah Majelis Taklim As-Salmaniyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini malam yang kedua kita memasuki bulan Rabiul Awal. Mari kita menyambut datangnya bulan Maulid dengan memperbanyak kita membaca selawat, dengan terus mengagungkan kalimat-kalimat yang sangat indah. Harapan kita kalau kita sudah memperbanyak membaca selawat, insyaallah suatu saat nanti pun harapan kita akan dikumpulkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jemaah Majelis Taklim As-Salmaniyah, jujur banyak hal yang saya sampaikan waktu isya telah tiba. Saya berharap mudah-mudahan sebagai selingan lah untuk mengisi kekosongan dari guru kita yang belum hadir atau yang tidak hadir malam hari ini, mudah-mudahan walaupun bekas sedikit yang saya sampaikan berdasarkan hadis Rasulullah akan menjadikan satu semangat kita. Ayo sambut datangnya bulan Maulid, sambut datangnya bulan Rabiul Awal dengan kita memperbanyak membaca salawat di hadapan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jemaah berbahagia, mungkin itu kajian yang kita bisa bahas pada kesempatan malam hari ini. Bicara tentang baginda Rasul tidak pernah akan ada habis-habisnya. Bicara tentang peringatan Maulid tidak pernah akan ada habis-habisnya. Yang pasti jangan pernah kita mengingkari bahwa peringatan Maulid adalah peringatan yang sangat indah dalam kehidupan kita. Walaupun kelompok-kelompok sebelah, orang-orang yang mengatakan bahwa apa pentingnya peringatan Maulid, buat apa peringatan Maulid diserahkan, enggak usah dengerin, enggak usah mereka anggaplah orang-orang yang cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Sebelum saya akhiri, mengingatkan bahwa insya Allah malam Rebo besok sesuai dengan jadwal rutin kita akan melaksanakan pengajian bulanan yang akan dihadirkan oleh guru kita Kanda Kiai Haji Syarif Naji Al-Hafidh. Kepada ibu bapak hadirin jemaah berbahagia, karena sudah memasuki bulan Rabiul Awal, maka untuk malam Rabu yang akan datang pengajian bulanan kita plus sekaligus kita akan melaksanakan yang namanya peringatan Maulid di Majelis Taklim As-Salmaniyah yang kita cintai ini. Itu saja, insyaallah kita berjumpa di malam Rabu akan datang. Dari kami, Allahumma lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan banyak terima kasih kepada guru kita Salmaniyah pada malam Rebo kali ini. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, dan dari kami mengucapkan selamat menunaikan sholat isya berjamaah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah